warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Hermanto SPDM HUM untuk pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan mengkaji tentang kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka konseptual yang ada di dalam bab 2 proposal penelitian bahasa. Artinya, pada bab 2, sebuah proposal penelitian bahasa yang akan kita laksanakan untuk penelitian bahasa, pada bab 2 ini isinya adalah kajian teori, penelitian yang relevan, dan kerangka konseptual. Para mahasiswa, secara umum, bab 2 kajian pustaka dalam proposal penelitian yang akan Anda tulis atau Anda susun, biasanya ada beberapa istilah yang digunakan atau nama yang digunakan. Itu tergantung kepada aturan yang berada di perguruan tinggi tersebut. Jadi ini istilah untuk bab 2 ini ada yang menyebut kajian pustaka yang pertama ini, tetapi dimungkinkan nanti ada juga yang menulisnya atau yang menyebutnya bab 2 ini dengan kajian teoritis. Bab 2 kajian teoritis, bisa saja perguruan tinggi tertentu menggunakan istilah itu. Dan kita bisa juga melihat namanya bab 2 landasan teoritis. Jadi ada 3 istilah setidak-tidaknya akan Anda temukan nanti. Ada istilahnya bab 2 kajian pustaka, atau bab 2 kajian teoritis, atau bab 2 landasan teoritis. Dan itu dimungkinkan. Bisa jadi antar fakultas atau antar jurusan, antar program studi dengan perguruan tinggi yang berbeda. Itu senantiasa bisa kita temukan. Tapi itu adalah istilah, kita harus patuh pada aturan yang berlaku di perguruan tinggi tersebut. Para mahasiswa, berikutnya pada isi, kalau kita gunakan istilah kajian pustaka, bab 2 kajian pustaka, isinya setidaknya atau lazimnya atau pada biasanya ada 3 subbagian atau disebut dengan 3 subbab. Ada A, kajian teori, atau orang menggunakan juga dengan kajian teoritis. Yang kedua atau B adalah penelitian yang relevan, atau orang ada juga yang menulisnya dengan penelitian terdahulu. Dan yang ketiga atau C adalah kerangka konseptual atau kerangka berpikir. Jadi para mahasiswa, ketika Anda menyusun proposal apa isi bab 2 ini, ringkasnya bab 2 terdiri atas 3 bagian. A, kajian teori, B, penelitian yang relevan, dan C, kerangka konseptual. Walaupun dengan variasi nama untuk subbab tadi ada perbedaan-perbedaan tertentu. Tapi setidaknya ada 3 isi dari proposal penelitian Anda, khususnya penelitian bahasa pada bab 2 ini. Jadi sekali lagi ingat, ada 3 bagian atau 3 subbab isi dari bab 2 kajian pustaka atau landasan teoritis tadi. Sekali lagi, A, kajian teori, B, penelitian relevan, dan C, kerangka konseptual. Para mahasiswa, sekarang secara khusus kita kaji kajian teori atau kajian teoritis ini. Yang bagian A, subbab A pada bab 2 ini. Apa isinya bagian A ini? Dan kalau Anda lihat nanti proposal-proposal yang ada atau penelitian-penelitian yang sudah dilaporkan, isi kajian teori ini jauh lebih panjang, lebih kompleks dibandingkan penelitian terdahulu tadi, atau subbab yang kedua penelitian yang terdahulu, atau subbab yang ketiga atau C tadi, kerangka konseptual. Karena pokok penjelasan Anda yang berkaitan dengan kajian teori terdapat di sini. Oke, para mahasiswa, apa isinya? Isi kajian teori ini adalah
penjelasan bidang ilmu yang melingkupi topik penelitian tersebut. Ketika Anda sudah memilih judul dan objek penelitian dan masalah penelitiannya, yang pertama harus Anda jelaskan adalah bidang ilmu linguistik yang melingkupi topik ini. Apakah topik itu berada dalam penelitian fonologi? Dan harus Anda jelaskan apa itu fonologi berdasarkan rujukan-rujukan. Nanti akan terlihat bahwa fonologi itu akan mengkaji apa, dan tampak gayutnya bahwa objek penelitian itu memang benar bagian dari penelitian ilmu fonologi tersebut. Demikian juga objek yang lain. Kalau objek penelitian Anda itu, masalah penelitian itu di bawah payung bidang ilmu morfologi, dan harus Anda jelaskan bidang ilmu morfologi itu apa, kemudian kajian morfologi itu apa, dan tampak gayutnya, hubungannya bahwa objek penelitian Anda, bahwa masalah penelitian Anda itu memang berada di lingkup penelitian morfologi. Demikian juga dengan yang apakah berada di bawah bidang ilmu sintaksis, di bawah bidang ilmu semantik, di bawah bidang ilmu sosiolinguistik, di bawah bidang ilmu antropologistik, di bawah bidang ilmu pragmatik dan sebagainya. Itu harus Anda lihat bagian-bagian dari bidang ilmu itu. Apakah itu di bawah dialektologi, apakah di bawah linguistik historis komparatif, dan sebagainya. Oke, Anda sudah mempelajari itu, bahwa linguistik, kajian-kajian linguistik ada berada bidang mikro seperti fonologi sampai ke semantik tadi, atau bidang makro mulai dari sosiolinguistik sampai ke linguistik historis komparatif dan sebagainya tadi sudah berkembang. Pada penelitian sebelumnya sudah Anda pelajari. Kemudian bahwa isinya itu adalah penjelasan setelah bidang ilmu, Anda akan menjelaskan objek penelitian Anda. Jadi teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian Anda itu. Konsep-konsep, termasuk juga penjelasan tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan tujuan penelitian Anda. Bahwa penelitian Anda tujuannya mengkaji bagian-bagian tertentu. Ketika ada tujuan penelitian Anda 3 aspek yang akan Anda, ketiganya itu harus Anda jelaskan bahwa itu nanti memang berada di bawah bidang ilmu yang dijelaskan sebelumnya. Oke, jadi ini sangat penting untuk Anda pahami, itu isinya. Kemudian berikutnya, kenapa perlu kajian teori ini? Ketika Anda akan meneliti, kenapa ini perlu? Secara umum ini adalah pokok persoalan kajian dalam proposal Anda yang sangat penting. Karena bagian satu, hanya Anda menjelaskan persoalan penelitian, rumusannya, tujuannya, manfaatnya. Teorinya di mana? Teorinya ada pada bab 2 ini, dan lebih khusus lagi pada bagian A kajian teori ini. Itu menunjukkan bahwa kajian teori sangat penting. Apa yang akan Anda teliti harus ada teorinya. Harus ada penjelasan ilmiahnya secara teori. Jadi artinya perlunya adalah bahwa penelitian itu perlu memiliki basis teori yang jelas. Jadi ketika Anda meneliti, basis teorinya apa? Disinilah Anda jelaskan. Terutama bidang ilmunya apa? Ini adalah morfologi, bahwa Anda perlu Anda jelaskan. Bahwa ini adalah penelitian di bawah bidang lingkup ilmu sintaksis, Anda perlu jelaskan. Karena basisnya, teori yang jelas itu diperlukan ketika kita melakukan penelitian. Dan harus kita tuliskan pada subbab A atau bagian A pada bab 2 ini. Lalu, teori itu juga perlu karena dia sebagai jembatan bagi peneliti untuk mendapatkan landasan penelitian. Jadi dasarnya, landasan penelitian itu apa, bidang ilmunya, teorinya apa. Karena itulah teori itu sangat perlu. Karena untuk mendapatkan landasan penelitian Anda itu adalah teori itu sendiri. Berikutnya, teori adalah dasar untuk menjelaskan variabel atau objek-objek penelitian Anda. Para mahasiswa, berikutnya teori itu adalah dasar untuk menjelaskan variabel atau objek penelitian.
ketika Anda mengkaji atau meneliti suatu persoalan bahasa, kemudian bagian-bagiannya adalah ini, variabel-variabelnya adalah ini, objeknya adalah ini, itu perlu dijelaskan dengan teori. Jadi teori adalah dasar untuk menjelaskan variabel objek penelitian Anda tadi. Jadi itu sangat penting. Jadi artinya berkaitan dengan penjelasan sebelumnya bahwa setiap objek penelitian, setiap variabel penelitian harus ada teorinya, harus ada penjelasannya. Karena inilah yang akan menjadikan landasan bagi kita untuk mengkaji lebih lanjut di dalam penelitian. Baik, para mahasiswa, berikutnya, apa hubungan kajian teori nanti dengan kerangka berpikir? Karena di bagian 2 nanti akan ada, bagian 3 nanti akan ada kerangka berpikir. Jadi ternyata kajian teori ini adalah dasar pula, diperlukan pula untuk membentuk kerangka berpikir atau kerangka konseptual yang sesuai dengan masalah penelitian. Jadi di bagian C nanti, setelah kajian teori dan setelah kerangka konseptual penelitian yang relevan, berikutnya yang C itu ada nanti kerangka berpikir atau kerangka konseptual. Itu diperlukan, bisa dibuat karena dasarnya adalah kajian teori. Jadi artinya kajian teori ini perlu dibuat secara lengkap, secara sistematis, karena nanti juga akan mengarahkan untuk membentuk kerangka berpikir atau kerangka konseptual. Karena kerangka konseptual harus sesuai dengan masalah yang diteliti. Masalah yang diteliti didasari oleh kajian teori atau landasan teori yang kuat. Oke, baik. Para mahasiswa, lalu kalau kita tanyakan apa kegunaan teori ini? Teori yang kuat, teori yang sistematis, teori yang lengkap yang disajikan pada subbab A pada bab 2 ini bermanfaat atau berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya. Jadi fakta-fakta yang akan diteliti lebih terarah karena sudah diarahkan oleh kajian teori, sudah punya dasar teori, sudah punya landasan teori. Berikutnya, kajian teori itu sangat penting untuk mengembangkan sistem klasifikasi data. Jadi membina struktur konsep setelah mengembangkan definisi. Kita sudah tahu konsepnya apa, struktur konsep itu seperti apa, definisi-definisi itu apa, klasifikasi data itu, fakta dan data itu seperti apa. Itu akan jelas, akan bisa ditata karena sudah memiliki teori yang kuat, teori yang jelas. Jadi itu maka kajian teori itu sangat penting. Para mahasiswa, yang ketiga, bahwa kajian teori itu juga perlu untuk mengiktisarkan hal-hal yang diketahui serta diuji kebenarannya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Jadi bisa diiktisar, oh ini hal-hal yang harus diketahui dan perlu diuji kebenarannya. Juga kajian teori untuk memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang. Jadi teori itu sangat penting, kita sudah bisa memprediksi fakta, data yang akan kita kumpulkan, yang akan kita analisis, sudah terarah oleh teori yang sudah kita gunakan atau sudah kita sajikan. Kemudian juga kajian teori itu juga berguna untuk memberikan petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan peneliti. Jadi teori kita sudah akan memberikan petunjuk apa kekurangan-kekurangan, keterbatasan yang mungkin terjadi, termasuk juga pada pengetahuan peneliti. Maka perlu didalami pada kajian teori ini. Dan kajian teori memungkinkan ada hal-hal kekurangan pengetahuan peneliti. Bahkan nanti bisa mungkin akan kita jelaskan adanya keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian itu akibat adanya kekurangan pada pengetahuan peneliti karena menjadi lebih kompleks pada penelitian kita terbatas
pada hal tertentu. Para mahasiswa, kita sekarang jelaskan ada 4 fungsi teori. Itu apa fungsi teori itu? Kita susun dengan dalam, dengan lengkap, dengan kompleks. Fungsinya adalah teori itu berfungsi untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian. Jadi penemuan penelitian nanti bisa menjadi sistematis karena sudah bertolak dari teori yang kuat tadi itu. Teori juga untuk mendorong untuk menyusun hipotesis, dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban. Jadi teori juga akan mengarahkan hipotesis, dan hipotesis kita akan memudahkan kita mencari jawaban-jawaban dari hipotesis, dan hipotesis tadi bertolak dari teori. Teori juga berfungsi untuk membuat prediksi atas dasar penemuan. Jadi dengan teori kita sudah memprediksi penemuan-penemuan nanti. Walaupun nanti sesungguhnya akan dibuktikan ketika kita sudah menganalisis data tersebut. Tapi kita sudah bisa mengarahkan bahwa temuan-temuannya adalah seperti ini. Itu diarahkan atau diprediksikan berdasarkan teori. Yang keempat, teori juga berfungsi untuk menyajikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi. Jadi pendalaman kenapa hal itu terjadi itu bisa kita lakukan karena kita sudah menguasai teori, sudah menyajikan teori yang kuat dan lengkap serta sistematis tadi. Para mahasiswa, bagian yang kedua kita akan berbicara penelitian yang relevan atau penelitian yang terdahulu. Berdasarkan subbab yang kedua ini, bahwa yang dicari adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang terdahulu adalah kaitannya dengan penelitian kita. Jadi harus diingat bahwa pada bagian 2 ini harus disajikan penelitian yang relevan dengan topik penelitian kita. Para mahasiswa, apa acuan ketika Anda nanti mencari atau memilih penelitian yang relevan? Anda harus mencari penelitian terdahulu, artinya sebelumnya, karena Anda akan melaksanakan penelitian sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada atau sebelumnya. Jadi Anda gunakannya adalah membandingkan yang akan Anda teliti ini dengan penelitian yang sebelumnya ada. Anda juga harus penelitian yang terdahulu atau yang relevan ini Anda pilih penelitian yang benar-benar berkaitan atau bersinggungan sangat dekat dengan judul penelitian atau objek penelitian yang Anda pilih ini. Jadi artinya pilihlah penelitian-penelitian yang bersinggungan sangat dekat dengan judul penelitian Anda atau dengan topik penelitian ini atau dengan masalah penelitian Anda ini. Kemudian acuannya adalah Anda harus memilih penelitian terdahulu itu atau penelitian relevan itu, penelitian yang relatif baru. Usahakan penelitian 10 tahun terakhir ini, jika perlu 5 tahun terakhir ini, yang berkaitan dengan penelitian Anda. Itu sangat penting. Jadi, penelitian yang relatif baru itu artinya ya 10 tahun terakhir. Berikutnya, acuan untuk pemilihan penelitian yang relevan itu adalah usahakan atau penelitian terdahulu itu dipilih dari penelitian secara nasional. Jadi Anda harus menggambarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan secara nasional di Indonesia. Jangan Anda hanya memilih penelitian yang relevan di universitas Anda atau di universitas Anda terdekat di kota Anda. Coba Anda kembangkan wawasan Anda. Apa saja penelitian yang sudah dilakukan orang secara nasional atau di Indonesia yang berkaitan dengan topik penelitian Anda itu, Anda cari itu. Para mahasiswa, berikutnya kita ingin melihat apa manfaat penelitian yang relevan itu. Penelitian yang relevan itu bermanfaat untuk mengetahui struktur keilmuan terkait permasalahan yang akan Anda teliti ini. Juga bermanfaat untuk menggambarkan perbedaan penelitian yang akan Anda lakukan ini dengan penelitian yang sudah ada, bahwa penelitian Anda ini ada perbedaannya. Jadi para mahasiswa, manfaat berikutnya adalah bahwa penelitian yang relevan ini menggambarkan perbedaan penelitian
yang akan Anda lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Jadi artinya penelitian Anda memang berbeda dari penelitian yang sudah ada. Berbeda artinya memungkinkan ada persamaannya, tapi ada perbedaannya. Manfaatnya juga akan memperkuat atau mendukung penelitian yang akan dilakukan. Bahwa sebelumnya meneliti ini, bahwa saya akan meneliti yang lain lagi, walaupun berkaitan dengan hal itu atau masalah itu juga. Itu sangat penting. Para mahasiswa, berikutnya, bagaimana penulisan penelitian yang relevan itu? Biasanya atau lazimnya, penulisan penelitian yang relevan adalah Anda menjelaskan judul dan nama peneliti dari penelitian terdahulu yang Anda pilih itu, serta Anda jelaskan temuan setiap penelitian terdahulu tersebut. Apa temuan-temuan pentingnya dari penelitian itu? Karena ini sangat penting nanti kaitannya membedakannya dengan penelitian Anda. Kemudian berikutnya, jelaskan perbedaan dan kekhasan penelitian Anda dengan penelitian-penelitian tersebut. Ketika Anda sudah jelaskan penelitian-penelitian yang relevan dengan temuan-temuannya, lalu Anda akan jelaskan apa perbedaan dan kekhasan penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian yang Anda ungkapkan pada penelitian relevan pada paragraf sebelumnya. Lalu juga Anda jelaskan posisi topik penelitian Anda ini di antara penelitian terdahulu. Bagaimana posisi topik penelitian Anda ini? Itu perlu menjadi catatan untuk Anda. Para mahasiswa, berikutnya bagian C pada bab 2 Anda ini, yakni kerangka konseptual. Istilah lain ada juga orang menyebut dengan kerangka berpikir. Para mahasiswa, apa isinya kerangka konseptual ini? Ada juga orang menyebut misalnya kerangka berpikir ini adalah kerangka pemikiran. Tidak ada persoalan. Jadi kerangka berpikir ini adalah suatu penjelasan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Jadi ini adalah penjelasan yang logis secara garis besar atau pokok-pokoknya dari penelitian Anda. Atau bisa juga disebut kerangka pemikiran ini umumnya dibuat dalam bentuk penjelasan dan diagram. Ada penjelasan singkat sesuai dengan alur logika berpikirnya, dengan menggunakan dibantu dengan diagram yang menjelaskan garis besar alur logika penelitian tersebut. Jadi bentuknya bisa penjelasan singkat sesuai dengan garis besar alur logika atau logika ilmiah tadi, kemudian ditambah dengan diagram. Itu biasa isi dari kerangka konseptual. Para mahasiswa, kerangka pemikiran ini dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian yang merepresentasikan himpunan dari konsep-konsep dan hubungan konsep tersebut. Jadi pada pertanyaan penelitian itu sudah jelas pada tujuan penelitian. Jadi ada kaitannya dengan konsep-konsep itu. Penamaan kerangka pemikiran ini bervariasi, kadang-kadang disebut dengan kerangka konsep, kerangka teoritis, ada model teoritis seperti yang secara umum, ada juga kerangka konseptual, kerangka berpikir dan sebagainya. Itu adalah istilah yang mungkin berbeda sesuai dengan universitas perguruan tinggi Anda. Berikutnya, isi kerangka berpikir ini juga merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalam itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antar variabel yang ditelitinya pada tujuan pada pertanyaan penelitian tadi sudah sangat jelas. Dan juga kerangka berpikir tersebut juga dibuat di dalam bentuk diagram, juga dilengkapi dalam bentuk diagram atau skema. Dengan tujuannya adalah untuk mempermudah memahami penjelasan konsep tadi yang dibantu konsep dan variabel tadi yang dibantu dengan skema atau bahkan atau diagram. Para mahasiswa, berikutnya adalah kerangka berpikir ini pun juga bisa atau dapat dikatakan sebagai rumusan masalah yang telah dibuat dengan berdasarkan adanya suatu proses deduktif tadi. Konsep-konsep tadi yang tergambar pada pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, aspek-aspek yang diteliti itu. Kerangka berpikir digunakan untuk dapat atau bisa memudahkan seorang peneliti di dalam merumuskan hipotesis penelitiannya. Para mahasiswa, demikian penjelasan kita. Sekali lagi dapat disimpulkan bahwa pada bagian bab 2 ini ada 3 bagian. Yang pertama tadi A, kajian teori, B, penelitian yang relevan, dan C,
kerangka konseptual. Dengan saja, semoga bermanfaat bagi Anda dan Anda diharuskan menambah wawasan Anda dengan sumber-sumber lainnya. Sampai bersua kembali pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.